Ih, mahal banget. Atau gak usah deh, itu buat orang kaya. Nah, bisa jadi tanpa sadar kita sedang membentuk sesuatu yang disebut mental miskin. Tenang, gak perlu baper dulu. Kita ngobrol bareng yuk pelan-pelan sambil ngopi sore. Seruput kopinya dulu. Huh. Oke, kita lanjut dan simak baik-baik ya. Kali aja kalian dapat tamparan tipis-tipis dari konten kali ini. Bercanda bro, biar gak serius-serius amat. Hari ini kita bakal bahas hal yang sebenarnya deket banget sama kehidupan sehari-hari, tapi jarang banget kita sadari. Dan itulah yang membentuk fondasi realita kehidupan kita. Sudah tahu kan? Iya bener banget. Kita akan bahas soal mental berlimpah dan mental kekurangan. Kalau lebih enaknya mental kaya atau mental miskin. Jadi nanti kita sambil koreksi mental kita masing-masing ya. Apa kita termasuk yang punya mental kaya atau sebaliknya mental kita mental miskin? Nah, kok bisa sih dua istilah ini penting banget dibahas? Karena ternyata ini bukan sekedar urusan uang, tapi tentang pola pikir, tentang fondasi cara kita hidup, cara kita ambil keputusan, bahkan cara kita memandang rezeki. Kalau kita sudah salah memandang uang, artinya uang gak bakalan datang ke kita. Bisa aja uang dating, tapi ya cuma mampir. Ada uang masuk, ada aja kebutuhan yang mengharuskan uang itu keluar lagi. Gitu aja polanya. Capek juga kan kerja keras tapi uang gak ngumpul-ngumpul. Ayo, ada gak yang ngerasa gitu? Coba bayangin, kaya itu kayak helikopter. Untuk bisa mendarat, helikopter butuh landasan. Nah, mental kaya itulah si landasan itu. Kalau kita gak punya landasan, ya kekayaan gak bakal bisa mendarat dalam hidup kita. Sementara kalau mental kita masih terjebak dalam pola pikir kekurangan, ya sekalipun kita dapat uang banyak, bisa jadi itu cuma numpang lewat. Misal nih, ada orang dapat uang 10 miliar. Kalau dia bermental kaya, yang dia pikirkan adalah gimana caranya uang ini bisa bermanfaat lebih luas, bantu orang lain, investasi, kembangin bisnis gitu ya. Tapi kalau mentalnya miskin, yang ada malah takut uang itu hilang. Semuanya dipakai untuk ego pribadi, beli barang-barang mewah, pamer, tapi gak punya rencana jangka panjang. Ujung-ujungnya habis. Ingat gak kalian di beberapa tahun lalu ada di daerah Tuban, Jawa Timur? Desa miliarder. Iya, banyak orang kaya baru di kampung itu karena habis dapat uang dari jualan tanah yang dibeli pemerintah untuk jalan tol. Tapi apa akhirnya coba? Duitnya buat foya-foya, beli mobil mewah, beli ini itu sampai gak terasa duitnya habis juga. Inilah yang dimaksud duit datang cuma mampir aja. Nah, ini ada bagian yang agak nyentil ya. Misalnya pas kita belanja di pasar, nawar itu wajar. Tapi kalau nawarnya sampai ke titik bikin pedagang yang ngelus dada, ini kita perlu introspeksi. Kita nggak pernah nawar harga iPhone di toko elektronik, tapi kenapa ke ibu-ibu penjual sayuran kita minta diskon segede-gedenya? Ini bukan sekedar hemat, tapi bisa jadi ada mental miskin yang belum kita sadari. Rasa nggak rela lihat orang lain untung. Mental miskin ini beda ya dengan kondisi dompet. Orang kaya bisa aja punya mental miskin, dan sebaliknya, orang yang belum punya apa-apa bisa punya mental kaya. Mental miskin itu bikin energi kita memancarkan sinyal kekurangan. Dan kalau itu terus-terusan terjadi, semesta seolah-olah menyetujui. Oh, kamu merasa kekurangan ya? Ya udah, aku kasih realita yang sama. Sering banget tanpa sadar kita diwarisi mental miskin ini dari didikan orang tua dulu. Misalnya waktu kecil sering dengar, uang itu gak tumbuh di pohon, gak usah beli mainan itu buat anak orang kaya. Padahal bisa loh diganti dengan kata-kata yang lebih membangun. Sekarang belum waktunya ya, kita nabung dulu yuk. Uangnya kita pakai untuk kebutuhan yang lebih penting dulu ya. Jadi teman-teman harus bisa ngatur minimal cara kita berkata. Bangun kesadaran bahwa kita itu udah kaya dari sononya. Gimana tidak,
Kita bisa napas dengan enak tanpa rebutan udara. Kita punya tangan, kaki, mulut, dan lain-lain. Coba itu semua kalau kamu duitin bisa berapa miliar. Jadi kita syukuri aja dulu nikmat yang sudah ada di hadapan kita. Yakin deh, kalau sudah seperti itu, yang lain-lain kayak duit pasti ngikut dengan sendirinya. Ini juga penting bro. Kadang kita belum bisa menerima lebih, bukan karena Tuhan pelit, tapi karena kita belum layak. Gimana mungkin orang tua ngasih motor anaknya yang umur 5 tahunan? Ya nggak mungkin, karena orang tua memandang anaknya belum layak pakai motor. Nah, begitu juga Tuhan belum kasih apa yang kamu minta. Kadang karena emang kamu belum layak nerima apa yang kamu minta. Sampai sini paham kan? Mental masih mental miskin, mintanya kaya. Tuhan itu maha kaya, tapi Dia juga punya perantara untuk menyalurkan rezeki. Nah, semakin niat kita luas dan melibatkan kebaikan buat orang lain, semakin layak kita dipercaya untuk megang lebih banyak uang. Makanya jangan heran orang-orang yang dermawan itu kok kayaknya hidupnya makin berkah ya. Karena mereka dipercaya jadi perpanjangan tangannya. Saya pernah bilang begini, mental miskin punya uang hanya sementara. Mental kaya tidak punya uang juga cuma sementara. Coba renungkan itu. Karena apapun kondisinya, mental adalah blueprint kehidupan. Dia fondasi dan dia juga bagian dari doa kita yang tak terucap. Nah, dari obrolan ini, coba deh kalian evaluasi diri. Kalian lebih cenderung ke mental kaya atau mental miskin? Kalau kalian udah kerja keras, kerja cerdas, tapi masih gitu-gitu aja, artinya ada yang salah dalam diri kalian. Mulai perbaiki dari saat ini juga. Karena sekeras apapun kalian kerja, tapi mental kalian masih mental miskin, pasti duit cuma hanya mampir aja dalam kehidupan kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jaga hati, jaga pikiran, dan jaga mentalmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.